Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Nah, kali ini saya ingin membahas salah satu topik yang memang jarang sekali dibahas oleh orang Indonesia. Nah, topiknya itu apa? Topiknya adalah air pollution. Nah, kalau air pollution itu kan intervensi dari polutan berbahaya yang terjadi di udara yang menyebabkan ketidakseimbangan atmosfer sehingga berdampak kepada kesehatan manusia dan juga kerusakan lingkungan. Nah, kalau air pollution itu singkatnya adalah air pollution yang terjadi di dalam ruangan. Menurut United States Environment Protection Agency, indoor air pollution itu 2 hingga 10 kali lebih berbahaya daripada polusi udara yang terjadi di luar ruangan. Kenapa? Karena indoor air pollution itu polusinya itu terjebak di dalam ruangan, sehingga kita yang ada di dalam ruangan terus-menerus menghirup polutan yang berbahaya. Nah, karena itulah indoor air pollution itu bisa menyebabkan berbagai penyakit, contohnya seperti penyakit paru obstruktif kronis dan juga ISPA. Nah, salah satu penyebab dari indoor air pollution adalah obat anti nyamuk bakar. Obat anti nyamuk bakar ketika digunakan akan menghasilkan asap yang mengandung berbagai macam zat berbahaya. Nah, menurut penelitian dari salah satu puskesmas di Kabupaten Pati, obat anti nyamuk bakar adalah satu faktor yang menyebabkan pneumonia pada anak-anak. Nah, menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, obat anti nyamuk bakar adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan peningkatan kasus PPOK di Indonesia. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan memberikan solusi bagaimana pengurangan indoor air pollution yang disebabkan oleh obat anti nyamuk bakar. Dokter, di rumah aku kan banyak nyamuk. Kalau aku tidak memakai obat nyamuk, nanti aku bakal digigitin dong. Tenang saja, di sini saya akan memberikan 2 alternatif dari obat anti nyamuk bakar yang menggunakan 100% bahan alami. Yang pertama adalah isi refill dari obat anti nyamuk elektrik, lalu yang kedua adalah perangkap nyamuk yang menggunakan gula merah dan juga ragi. Lalu bagaimana pembuatannya? Simak berikut ya videonya. Oke, jadi yang pertama itu adalah isi refill dari obat nyamuk elektrik. Nah, ini ada obat nyamuk elektrik yang udah habis, ini sudah kering juga. Ini tuh bisa kita pakai lagi, kita recycle, kita reuse untuk kita bikin refillnya. Sekarang bagaimana cara bikin refillnya? Nah, refillnya itu berbahan dasar serai. Nah, serai ini berfungsi untuk repellent dari si nyamuk, bisa mengusir nyamuk karena nyamuk tidak suka zat kimia yang ada di dalam serai. Lalu ada juga minyak ini sebagai perantara untuk di dalam botol. Di sini saya menggunakan minyak zaitun ya, karena minyak zaitun kalau digabung dengan serai itu bisa mengusir nyamuk lebih efektif. Lalu di sini ada kuning telur. Jadi di sini kuning telur itu berfungsi sebagai emulgator. Emulgator itu apa? Nah, emulgator itu berfungsi untuk menggabungkan minyak dan juga air. Nah, lalu di sini kita punya ulekan. Ulekan ini digunakan nanti untuk menghancurkan serai. Lalu di sini ada botol. Jadi ini botol nanti bakal dipakai untuk kita masukkan serai dan juga air untuk mendapatkan ekstrak dari serainya. Jadi pertama-tama kita cuci dulu serainya. Ini kebetulan serai sudah dibersihkan ya. Kita bersihkan, setelah itu nanti kita potong-potong. Selain itu, kita juga membutuhkan pisau untuk memotong serai. Jadi di sini saya akan memotong serainya terlebih dahulu, lalu nanti kita akan hancurkan. Ini yang ujungnya ini kotor ya, jadi kita potong saja dan kita singkirkan. Oke. Sekarang kita potong kecil-kecil ya serainya. Oke, serainya sudah dipotong-potong. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menghancurkan serainya. Oke, di sini serainya sudah hancur secara merata ya guys. Jadi setelah kita hancurkan, kita masukkan ke dalam botol ini ya guys. Oke, kita sudah masukin semua ke dalam botol. Selanjutnya adalah kita mengisi air. Mengisi airnya itu dengan skala 4:5 ya guys, sehingga si ekstraknya nanti tidak terlalu cair. Oke, ini saya sudah memasukkan air ya. Jadi nanti ekstrak ini akan kita biarkan selama 12 jam sehingga ekstraknya sempurna. Ini akan saya simpan dulu di tempat yang aman sehingga ekstrak tidak terganggu. Oke, selagi kita menunggu ekstrak dari serai, sini kita akan membuat dulu alternatif yang kedua, yaitu perangkap nyamuk berbasis gula merah. Nah, di sini kita membutuhkan botol plastik yang besar ya,
teman-teman. Nah, lalu di sini kita juga membutuhkan ragi. Lalu di sini saya sudah menghaluskan gula merah. Lalu ada juga kita membutuhkan air panas atau air hangat juga tidak apa-apa. Lalu ada juga plastik hitam, ada double tape, cutter, dan juga gunting. Ini pertama-tama saya akan memotong dulu botol plastik menjadi 3 bagian. Bentar ya guys. Oke, ini sudah dipotong menjadi 3 bagian. Nah, langkah pertama kita masukkan gula merahnya ke dalam yang bagian paling bawah ya guys. Dalam bagian yang paling bawah. Oke. Setelah itu kita masukkan air panasnya ke dalam yang botol bagian bawah. Nah, ini kita aduk. Di sini kita aduk pakai gunting aja. Oke, sudah teraduk merata. Setelah itu kita masukkan ragi. Kenapa kita butuh ragi? Karena ragi ini adalah salah satu alat untuk fermentasi. Nah, ketika fermentasi itu dia akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini atau karbon dioksida itu menarik perhatian nyamuk sehingga mereka masuk ke dalam perangkap. Oke, kita masukkan. Nah, ini kita aduk lagi ya guys. Setelah selesai diaduk, kita ambil selotip. Jadi sebenarnya si gula merah itu fungsinya sebagai pengganti darah, karena di dalam darah ada gula juga ya, dan si nyamuk itu juga tertarik terhadap gula. Selotip, dan kita pasangkan bagian yang di atas. Oke, kita pasangkan ya guys. Nah, langkah terakhir adalah kita memasangkan plastik hitam ke sekitaran dari perangkap. Oke, ini kita sudah membalut perangkapnya dengan plastik hitam. Lalu kita meletakkan di bagian tempat-tempat yang gelap dan juga banyak nyamuk ya guys. Alatnya akan saya taruh di sekitaran rumah saya karena di sini banyak sekali nyamuk. Jadi ini akan saya taruh di bawah pohon-pohon dan semoga saja banyak nyamuk yang tertarik dan masuk ke dalam perangkap. Oke, setelah 12 jam ekstrak sudah mulai menguning seperti ini ya guys. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjut ke langkah selanjutnya saja. Nah, di sini kita langsung ambil saja obat nyamuk elektriknya. Lalu bagian ini kita lepas. Nah, melepasnya itu biar mudah, kita menggunakan gunting ya guys. Nah, oke, sudah terlepas. Nah, bagian ini kita cuci dulu. Oke, sudah selesai. Ini tadi saya mencucinya menggunakan sabun juga ya guys. Lalu saya ulangi pencuciannya hingga 3 kali dan saya lap menggunakan tisu. Nah, langsung saja di sini kita masukkan ekstraknya ke dalam botol. Jangan banyak-banyak ya guys. Oke, cukup segini. Nah, begini guys. Oke, selanjutnya kita masukkan minyak zaitunnya. Tapi sebenarnya kalau kalian ingin menggunakan minyak yang lain juga boleh guys. Seperti contohnya minyak kayu putih dan juga minyak sayur juga boleh. Nah, sesudah minyak sudah dicampurkan, tuh terlihat mereka tidak menyatu ya guys. Nah, di sini fungsinya telur agar mereka bisa menyatu. Nah, seperti itu. Ini kita kocok terlebih dahulu supaya mereka menyatu ya. Dimasukin. Nah, terlihat mereka sudah menyatu dengan merata berkat emulgator dari telur ya guys. Selanjutnya kita masukkan ke dalam alatnya. Lalu kita masukkan ke dalam listrik.
Baik, produknya akan saya colokkan ke listrik ya guys. Oke, sudah selesai. Itu tadi adalah alternatif dari obat nyamuk bakar. Perlu saya ingatkan lagi, obat nyamuk bakar ini menyebabkan indoor air pollution, di mana indoor air pollution itu menyebabkan iritasi mata dan juga bisa menyebabkan sesak napas, juga bisa menyebabkan dada yang sakit. Bahkan indoor air pollution itu bisa menyebabkan kanker dan juga penyakit paru obstruktif kronis. Nah, di sini ada dua alat yang tadi sudah saya berikan contohnya. Yang pertama tadi ada refill dengan ekstrak serai dan juga minyak zaitun. Nah, sebenarnya minyaknya itu bisa diganti menggunakan minyak kayu putih dan juga minyak sayur. Tapi di sini saya menggunakan minyak zaitun karena minyak zaitun apabila digabungkan dengan ekstrak dari serai itu bisa lebih efektif mengusir nyamuk. Lalu di sini ada juga perangkap yang dibuat dari botol bekas dan juga plastik bekas, diisi dengan bahan-bahan herbal seperti gula merah dan juga ragi. Oke, tadi adalah alternatif bagaimana kita mengurangi indoor air pollution dengan cara kita menggunakan alternatif dari obat anti nyamuk bakar. Setelah ini saya harap kalian yang sudah menonton video ini menjadi pribadi yang lebih sehat dan juga lebih peduli akan kesehatannya sendiri. Dengan itu, masyarakat Indonesia akan sedikit demi sedikit menjadi masyarakat yang sehat dan juga menjadi masyarakat yang bisa peduli akan sesama. Baik, sekian dari saya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.